Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya Ustaz, terkait tentang permasalahan rumah tangga, dan ini merupakan keluhan seorang suami Ustaz. Ada pertanyaan dari seorang suami bahwa istrinya seringkali merasa capek dan lelah pada saat ia tengah dalam syahwat. Namun dalam keadaan tersebut istrinya mengeluh dan bahwa ia juga sedang capek dalam mengurus rumah tangga. Suami tersebut mengeluh bahwa awalnya ia sering memberi uzur kepada istrinya karena merasa kasihan. Namun setelah cukup lama suaminya merasa semakin terpuruk dan syahwatnya mulai tersalurkan ke dalam cara yang salah seperti masturbasi Ustaz. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alternatif sendiri baginya, terutama pada saat istrinya menolak ajakan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan antum tentang hal ini dalam Islam sendiri dan apa nasihat dari Islam sendiri bagi kedua pasangan tersebut Ustaz agar bisa kembali ke fitrahnya. Tafadhol Ustaz. Mau nggak saya kasih resep ikhwan sekalian bekerja tanpa capek? Mau? Cuma satu orang yang jawab. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Antum kerja apapun, seberat apapun, kalau antum nikmati, itu nggak akan ada masalah. Mau jadi seorang suami, bekerja keras, jadi buruh bangunan segala macam, kalau dinikmati biasa aja. Seorang istri jadi ibu rumah tangga urus, bukan 1-2 anak, anaknya 10 pun dia urus sama dia. Kalau dia nikmati itu, nggak akan ada masalah buat dia. Yang jadi masalah ini kadang-kadang dari diri kita sendiri. Kita jadikan itu sebagai beban. Anak itu beban, pasangan itu beban, sedikit ada yang beban, semuanya jadi beban. Karena dia tidak nikmati. Ya. Berapa sebenarnya anaknya si istri ini? Paling 1-2 orang. Omnya kan dia kan begitu ya. Apalagi kalau ikut program KB, 2 anak cukup gitu kan. Dalam Islam tidak ada itu sebenarnya gitu ya. Tapi secapek apa sih gitu. Kalau seandainya seorang istri itu, dia bisa menikmati waktunya, anaknya diberikan makan dan minum yang cukup misalnya, dia kan rewelnya itu sebenarnya lapar, ngantuk, sakit kan gitu. Ya udah, tinggal bagaimana itu dipenuhi, masya Allah anak-anak itu akan aman kok. Diatur, dimanage sedemikian rupa untuk rapi. Apalagi di rumah, nggak banyak aktivitas di luar kan gitu. Harusnya ini bukan jadi udzur. Dinukil sebuah riwayat, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, bagaimana kalau kami lagi jengkel atau malas, lagi letih untuk melayani suami dan suami minta untuk dilayani secara biologis. Apakah kami berdosa kalau tidak melayaninya? Kata Aisyah, iya. Bahkan salah seorang di antara kalian kalau sudah di atas tunggangannya, di atas unta, dia mau pergi dan suaminya panggil, dia harus jawab. Tak bisa sama sekali menolak. Allah melaknat wanita yang meninggalkan ranjang suaminya, gitu kan? Keluar tanpa izin dan segala macam hal. Dan dalam hadis yang lain, kalau seorang istri dicorong asap rumahnya, dipanggil oleh suaminya, ini bahasa kiasan, dipanggil biologis, lalu dia menolak, maka Allah murka padanya. Jadi tidak boleh gitu kan, menolak dengan masalah ini. Apalagi ini dikatakan awalnya suami sudah kasih udzur 1-2 kali. Tapi ini ternyata menjadi pola gitu kan. Menjadi kebiasaan. Jadi selalu menolak. Berarti permasalahannya bukan karena capek. Karena memang tidak mau melayani kebutuhan suami. Fahami baik-baik. Nikah itu definisinya adalah al-wata'. Biologis. Itu memang definisi. Nikah itu untuk biologis. Memang untuk itu. Jadi tidak ada pernikahan tanpa biologis kan gitu. Memang itu harus terjadi. Ya, dan pernikahan juga Allah sebutkan yazra'ukum fi, untuk mengembangbiakkan kalian dengan melalui pernikahan itu. Jadi nggak bisa kita nggak melayani pasangan itu nggak mungkin. Salah satu hak suami istri ini adalah saling memenuhi kebutuhan. Mungkin di sini tips dari kami adalah bisa seorang suami ini bicara baik-baik sama istri. Ada masalah apa sebenarnya? Jangan sampai istri ini bukan karena capek, mungkin ada udzur yang lain ya. Mungkin maaf kalau dia berhubungan biologis dia merasa kesakitan, tapi dia tidak tahu harus ambil langkah apa. Coba korek dulu inti permasalahannya apa sih? Kalau yang permasalahannya adalah harus ke dokter, ada penyakit kelamin tapi dia tidak berani sampaikan ke suaminya misalnya, dia harus sembunyikan, tapi akhirnya dengan alasan capek dia nggak mau melayani atau apa sajalah ya. Kita coba bicara baik-baik, 4 mata, korek dulu semua. Kalau betul-betul murni karena dia merasa capek saja, dia alasan tidak mau misalnya, kita sampaikan hukum syar'inya. Dia tidak boleh menolak. Ini hukum syar'i. Kalau ini ditolak maka ini akan jadi masalah. Kamu akan bertanggung jawab, saya pun akan terganggu secara rumah tangga gitu kan. Karena ini pernikahan itu untuk biologis. Gitu. Ya itu di atas 50% mungkin ya. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah telah menyelamatkan setengah agamanya.
ya berarti sudah ada pelampiasan biologis halalnya, maka dia tinggal berjaga, dia tinggal bertakwa pada Allah di setengah yang tersisa. Jadi nggak boleh, ini nggak ada udzur ya, bagi akhwat seperti ini nggak boleh. Tentu kalau terjadi juga pada laki-laki sama, tidak boleh dia tidak memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, itu dulu. Kalau masalah si suami melampiaskannya, ya keonani atau masturbasi tadi semua itu tidak boleh, tetap haram hukumnya. Walaupun dalam kondisi dia membutuhkannya. Ingat, syahwat itu akan datang kalau dipicu. Kalau antum picu, nonton, baca. Kalau tidak, nggak akan muncul kok sebenarnya. Ada orang hidup bertahun-tahun, antum dari mulai balik sampai menikah misalnya. Anggap balik umur 15 tahun misalnya. Menikah 25 tahun, 10 tahun misalnya. Nggak ada masalah, nggak ada istri. Kecuali dia sudah mulai apa? Tonton, mulai interaksi yang haram. Nah itu baru syahwatnya bangkit, baru terjadi. Kalau tidak, tidak ada masalah. Begitu juga dengan orang sudah berumah tangga. Harusnya tidak perlu pelampiasannya kepada hal-hal yang haram seperti ini. Karena istri berdosa dengan tidak melayani, dia pun berdosa karena melakukan perbuatan haram ini. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Allahu a'lam. Ya. Dan juga bagi seorang akhwat ya, ingat hadis Nabi SAW saking pentingnya masalah interaksi biologi suami istri ini. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kalau kami sedang dalam kondisi haid. Haid itu nggak boleh digauli kemaluannya gitu kan. Kalau kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, beliau menyuruh mengeraskan, mengikat kain di tempat keluarnya darah lalu beliau menggauli kami. Tapi SAW masih istimta di situ, masih menikmati pasangannya walaupun dalam kondisi haid, tapi bukan di tempat yang diharamkan. Berarti menandakan tidak bisa putus interaksi itu. Gak bisa putus memang, itu kebutuhan. Dan ini akhirnya menjadi tameng yang sangat kuat bagi sang suami di luar rumah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Jadi wanita seperti ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.